Salah satu hal yang paling banyak diinginkan oleh kebanyakan orang adalah sukses, keberhasilan. Nah, di antara Anda saat ini, Anda itu merasa sudah sukses atau belum? Saya tidak tahu ya. Bisa saja di antara Anda itu banyak orang yang merasa dirinya belum sukses, makanya mencari-cari jawaban, kenapa ya kok saya belum sukses-sukses? Dan akhirnya ketemulah channel YouTube saya ini. Tapi mungkin juga ada di antara Anda yang merasa sudah sukses gitu loh. Jadi ya Anda menonton video-video saya sebagai pelengkap untuk menjelaskan apa yang sudah terjadi dalam kehidupan Anda atau Anda ingin melipat gandakan sukses Anda. Nah, mungkin nggak sukses dalam waktu yang sangat cepat. Mungkin nggak semua orang dijamin pasti bisa sukses. Kalau saya kasih bocoran ya bahwa dalam video ini saya kasih tahu cara supaya sukses secara cepat. Anda percaya nggak? Jarang kan saya over promote kayak gini. Untuk Anda yang penasaran, apakah betul kita bisa sukses dalam waktu cepat bahkan instan? Gimana caranya? Saksikan video ini sampai selesai. Desain manusia itu seperti ini ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam diri. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya, Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Ya, teman-teman semua, dalam video kali ini sesuai dengan ya sedikit tadi saya kasih clue-clue di opening. Dalam video kali ini saya akan membahas bahasanya gini, judulnya. Kalau Anda melakukan ini, Anda dijamin cepat sukses. Oh, biar jadi clickbait tuh. Oh, gitu kan. Nah, teman-teman, supaya Anda nggak menganggap saya omong kosong atau sekedar saya mencari viewer, ya, kita langsung ke oret-oretan saja supaya Anda memahami apa yang saya sampaikan, ya. Oke, kita masuk ke whiteboard, ya. Nah, jadi gini. Bentar nih. Kayaknya ada tampilan yang baru nih. Saya harus. Oke, nah, kita kan bicara tentang sukses, ya. Sukses, ya. Nah, salah satu hal yang harus Anda pahami kalau ingin cepat sukses, bahkan kalau Anda nonton video ini paham, Anda langsung seketika sukses. Betul, selesai nonton video ini, Anda seketika sukses. Sukses itu apa sih? Yang saya tahu, sukses itu pengertiannya, definisinya adalah kita, ya saya tulis pelan-pelan ya, mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita mau. Ini definisi sukses. Jadi kalau dari definisi ini, Anda mencapai sesuatu yang Anda inginkan atau apa yang Anda mau, sekecil apapun, itu sebetulnya definisi sukses. Dan artinya juga kalau Anda mencapai sesuatu yang menurut orang lain itu adalah sukses, sementara Anda tidak mau itu sebetulnya bukan sukses. Saya kasih contoh. Misalkan ada dua orang, ya, ada dua orang, ya, ada si A dan si B. Si A ini dia cuman jadi kepala desa. Oke ya, kepala desa. Dan ini jadi gubernur. 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 Ah, ya, oke.
Menurut Anda, lebih sukses si A atau si B? Nah, kebanyakan orang pada umumnya akan mengatakan si B lebih sukses karena jabatan gubernur di atasnya kepala desa. Secara kehormatan, secara prestis, secara jabatan, secara penghasilan, secara kuasa, jelas gubernur di atasnya kepala desa. Oke ya? Tetapi bagaimana jika ternyata si A ini memang dari dulu cita-citanya, impiannya yang dia inginkan tuh menjadi kepala desa. Ya katakanlah ini Naruto ya yang ingin menjadi kepala desa di desa Konoha, ya jadi Hokage. Sementara si B, dia itu sebetulnya tidak punya cita-cita jadi gubernur. Dia sebetulnya ingin menjadi seorang musisi. Cuman karena orang tuanya adalah pejabat, orang tuanya dulu adalah apa ya, boleh dibilang keturunan apa ya, Demang gitu ya di generasi-generasi sebelumnya dulu pejabat zaman VOC misalkan. Sehingga menginginkan suatu saat keturunannya tuh ada yang juga jadi pejabat. Akhirnya dia dipaksa-paksa untuk akhirnya menjadi gubernur karena dia manut kemauan orang tua, sekolah ya, memilih jalur-jalur yang memungkinkan akhirnya dia jadi gubernur. Tetapi sebetulnya dalam hatinya dia tidak menginginkan jadi gubernur ini. Dalam definisi ini, mana yang lebih sukses? Ini si A tuh lebih sukses dibandingkan B. Sampai sini paham nggak? Nah, disinilah saya bilang kenapa akhirnya orang itu dalam urusan sukses itu jadi galau. Karena mereka mengikuti standar orang lain. Menurut orang lain dianggap belum sukses, maka dia merasa belum sukses. Padahal definisi sukses tidak mengacu kepada definisi orang lain, tapi mengacu kepada apa yang kita inginkan. Berarti ini subjektif. Jadi persetan dengan orang lain itu menilai apa, kalau gue maunya ini sukses menurut saya. Jelas ya? Nah, banyak orang yang jadi problem di sini adalah mereka melupakan apa yang mereka mau dan akhirnya menuruti orang lain. Entah orang tua, ya, entah lingkungan. Dan yang lebih repot lagi kalau misalkan seseorang itu tidak mengerti apa yang dia mau. Tetapi gini lah, misalkan Pak, kalau saya jadi kepala desa juga enggak, gubernur juga enggak. Oke ya? Lalu saya sukses enggak? Oke ya, sekarang kita uh, saya hapus dulu clear all drawing. Saya mau nanya, Anda dulu pengen lulus SD nggak? Saya yakin Anda di sini kebanyakan sekolah lah ya. Anda pengen lulus SD atau tidak? Anda pengen lulus SMP tidak? Oke ya. Anda pengen lulus SMA tidak? Pengen kan? Lulus nggak? Lulus dong. Kalau Anda saat ini mungkin lulusan SMP. Kalau Anda sekarang lulusan SMA, Anda udah pernah lulus SMP. Dan ada orang yang nggak lulus. Anda mungkin lulus SMA. Nah, Anda kan pernah pengen punya keinginan lulus SD, pernah punya keinginan lulus SMP, pernah keinginan lulus SMA. Ini sukses bukan? Sukses. Tapi Pak, kan nilainya jelek. Sebentar. Sebentar. Ya. Kan saya sudah bilang, kalau Anda itu inginnya hanya ingin lulus, kan Anda sudah sukses. Persoalannya Anda jadi galau karena Anda digelisahkan oleh penilaian orang lain, misalkan orang tua Anda, kenapa nilaimu tidak sebagus tetangga, anaknya tetangga? Kenapa nilaimu tidak sebagus kakakmu? Itu kan akhirnya intervensi dari orang lain. Oke lah, kalau ini terlalu ribet buat Anda, terlalu berat. Anda pernah nggak pengen makan, lapar banget, lalu bisa makan? Pernah? Anda nih makan, sorry lapar, siang ini lapar. Kemudian Anda pengen makan, berarti Anda punya keinginan, ya, Anda punya keinginan makan. Ini yang ingin Anda capai, tujuannya kenyang. Lalu Anda pergilah ke sebuah warung dan warungnya buka dan Anda bisa makan di situ dan Anda merasakan kenikmatan kenyang. Sukses bukan? Sukses. Jadi kita sudah bisa lihat bahwa sebetulnya kita itu sebenarnya sampai detik ini sudah pernah menginginkan banyak hal. Dari hal-hal yang sederhana sampai hal yang tidak sederhana. Dan banyak yang sudah jadi kenyataan. Ya kan? Nah berarti kalau saya tanya sekarang dengan penjelasan ini, Anda itu orang yang sudah pernah sukses belum?
Saya tanya sekali lagi, Anda sudah pernah sukses belum? Sudah. Jadi kenapa Anda mengeluhkan merasa saya bukan orang sukses, saya belum orang sukses? Kita belum lanjutkan tentang dampaknya loh. Paham ya maksud saya? Anda tuh sudah sukses, sudah pernah sukses. Adapun keinginan selalu berubah, dulu Anda pengen lulus SMP, sekarang Anda pengen lulus SMA, atau sekarang sudah lulus SMA, pengen lulus kuliah, itu selalu bergeser. Tapi kan Anda sudah membuktikan Anda sudah pernah sukses. Dalam segala hal tadi. Anda pengen garuk, misalkan kepala Anda gatal, aduh aku pengen garuk. Bisa kegaruk kan? Sukses nggak? Anda besok pengen bisa masih hidup, masih menikmati kehidupan ini. Lalu, besok Anda masih hidup. Anda naik kendaraan, pengen selamat sampai tujuan. Lalu selamat. Sukses bukan? Sukses. Jadi, nah sekarang kenapa banyak orang merasa belum pernah sukses? Tidak sukses. Kenapa? Banyak orang merasa tidak sukses. Karena mereka menganggap pencapaian-pencapaian yang kecil itu dianggap tidak berharga. Oke ya. Sekarang pertanyaan saya, ya pertama merasa pencapaian kecil tidak berharga ya. Saya kasih tanda panah ke bawah. Kalau Anda naik kereta api lalu sampai tujuan, misalkan sampai Jogja dari Jakarta, lalu Anda selamat, kan saya bilang tadi sukses. Lalu Anda merasa bahwa itu bukan kesuksesan, karena itu dianggap tidak berharga. Berarti Anda menganggap bahwa selamat sampai tujuan itu tidak berharga. Nah ini loh yang maksud saya bilang. Banyak orang tuh di sini masalahnya. Yang kedua, mereka nggak ngerti tentang definisi sukses apa. Karena nggak ngerti definisi sukses, mereka mengikuti definisi lingkungan yang kacau. Nah, apa dampaknya ketika Anda merasa belum sukses? Ini dia nih. Saya kasih statementnya. Saya sering kali menemukan, bahkan hampir semua, saya udah membuktikan, orang yang hidupnya stuck nggak bisa mencapai lebih besar lagi karena mereka merasa belum pernah sukses. Kenapa? Ingat loh, ketika Anda merasa belum pernah sukses ini akan bergulung menjadi ketidaksuksesan yang lain. Kenapa? Karena gini sederhananya. Kalau kita jadikan dua kubu antara sudah pernah dengan belum pernah. Belum pernah. Sudah pernah, ya, belum pernah. Pertanyaan saya, secara mental ya, kita nggak bicara tentang realnya bagaimana, tapi secara mental. Di dalam mental kita akan merasa bisa mencapai sesuatu yang sudah pernah, atau kita merasa bisa mencapai yang belum pernah. Saya ulang ya. Anda merasa lebih bisa mencapai yang sudah pernah, atau merasa lebih bisa mencapai yang belum pernah. Saya yakin secara mental, bawah sadar Anda, perasaan Anda akan mengatakan, kayaknya gue bisa deh ini, karena gue udah pernah. Kemungkinannya besar, karena gue udah pernah di situ. Betul ya? Rasa sudah pernah akan menciptakan rasa bahwa gue bisa kemungkinan. Tapi Anda merasa belum pernah, maka di sini Anda akan ragu, ya. Anda akan bimbang, Anda akan merasa Anda tidak layak mencapai itu. Nah sekarang hubungannya apa? Berarti untuk bisa mencapai keberhasilan-keberhasilan atau kesuksesan-kesuksesan yang lebih besar, lebih mudah mana? Merasa sudah pernah sukses atau belum pernah sukses? Sudah pernah sukses kan? Nah, jadi tugas kita sebetulnya harus mengumpulkan sebanyak mungkin rasa gue sudah pernah sukses. Sementara banyak orang mengakumulasi rasa belum pernah sukses. Karena itu tadi, mereka hanya mengingat hal-hal yang tidak pernah mereka capai, atau mereka mengingat definisi orang lain tentang kesuksesan. Mereka jarang mengingat hal-hal tentang, aku waktu kecil main kelereng menang. Itu sukses loh. Aku pernah
beli sesuatu dan itu barang itu limited dan ternyata aku bisa dapat itu sukses. Aku pernah dapat undian, sorry kok jangan undian. Saya pernah menang lomba balap karung waktu 17-an, zaman saya masih taman kanak-kanak. Itu sudah pernah sukses. Nah, tugas kita sebetulnya kalau ingin mudah sukses, ya, ingat-ingat apa saja sukses-sukses kita. Apapun itu, ingat-ingat sehingga memunculkan rasa saya ya sudah pernah sukses atau mungkin sering sukses. Kalau Anda main PlayStation 100 kali menang ya, berarti kan Anda sudah sering banget menang itu. Itu kan keberhasilan. Ingat definisinya tuh diri sendiri. Kalau kita mau mencapai itu dan tercapai, itulah sukses. Nah, semakin Anda terus-terusan mengakumulasi rasa saya sudah pernah sukses, saya sudah pernah sukses, saya sudah pernah sukses, menciptakan apa? Nah, ini. Rasa sudah pernah sukses akan membuat kita mudah bersyukur, oke? Merasa mampu, kita akan merasa cinta kepada diri sendiri, dan kita ya itu akan merasa hidup kita itu gimana ya? Hidup kita tuh sesuai dengan yang kita mau. Kita menerima kehidupan. Kebalikannya, kalau Anda merasa belum pernah sukses, Anda akan ngeresulo terus, Anda akan mengeluh terus, ya. Anda sulit mencintai diri sendiri, ya. Anda akan merasa hidup Anda itu ditolak oleh kehidupan sehingga Anda merasa hidup ini tidak menerima Anda, dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya kita bisa lihat kalau kita sudah mengakumulasi rasa pernah sukses, vibrasinya besar, ini besar, vibrasinya ini besar, ini vibrasinya besar. Jadi, yuk tugas Anda setelah nonton video ini, ya, ingat-ingat, ya, saya tegaskan lagi, ingat-ingat dan ditulis. Kalau nggak ditulis, sulit. Anda suruh ingat-ingat itu sulit. Ditulis, ingat dan tulis sebanyak-banyaknya. Apa saja yang Anda inginkan dan jadi nyata. Tulis sebanyak-banyaknya dan itulah daftar Anda sukses. Semuanya. Anda mau bikin sayur asem, lalu berhasil, itu sukses. Anda mau bikin Indomie, rebus, dan berhasil, itu sukses. Dan ketika Anda merasa sudah pernah sukses, Anda tidak pernah iri dengan orang lain yang juga sukses. Jadi kebayang ya, kalau Anda merasa nggak pernah sukses, Anda juga nanti akan iri dengki dengan orang lain. Anda sekarang itu punya mobil yang katakanlah ya baru LCGC. Tapi karena Anda menginginkan itu dan mencapainya, itulah rasa sukses. Jangan dibandingkan dengan orang yang mobilnya mobil mewah. Anda akan sulit sekali untuk lepas dari jebakan perbandingan. Kalau Anda tidak mengerti definisi sukses dan tidak pernah mengakses rasa saya sudah sukses. Jelas ya sampai sini ya? Nah, jadi teman-teman sebagai closing statement, ini sudah berapa menit nih, saya lupa. Cara sukses instan. Wah. Ya. Pahami definisi sukses, akses rasa pernah sukses. Oke? Gulung perasaan ini terus-menerus. Lalu instannya di mana, Pak? Loh, ini kan instan. Anda udah ngerti definisinya, apa yang saya mau jadi nyata. Anda mau nonton video Arif RH dan terwujud. Sukses. Instan kan? Instan. Lalu perasaan ini digulung terus, menciptakan kesuksesan-kesuksesan yang lain. Caranya gitu.
Tapi terserah, mungkin ada di antara Anda yang nggak setuju dengan cara saya. Alah, itu mah menghibur diri. Ya, terserah. Tinggal dibuktikan aja dengan cara Anda. Apakah itu bisa membuat Anda mencintai diri Anda sendiri dan membuat Anda punya modal untuk mencapai keberhasilan. Ingat kata-kata saya tadi. Kita akan lebih mudah mencapai apa yang kita rasa sudah pernah. Dibandingkan kita mencapai sesuatu yang kita rasa belum pernah. Anda akan lebih merasa mudah mencapai sukses kalau Anda merasa sudah pernah sukses. Dan Anda akan merasa sulit sekali mencapai sukses kalau Anda merasa belum pernah ada di situ. Karena itu asing buat pikiran bawah sadar Anda. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.